Kisah ini tentang seorang pengusaha tambang pasir ternama. Orang-orang di sekitaran Sungai Cikuya biasa memanggilnya Juragan Koswara. Dia mempunyai 3 lokal tambang pasir ilegal di sepanjang aliran Sungai Cikuya. Warga di sepanjang aliran Sungai Cikuya banyak yang mengandalkan mata pencahariannya menjadi anak buah Juragan Koswara sebagai penambang pasir ilegal. Sebenarnya kegiatan ini sangat mengganggu habitat hewan-hewan, sangat merusak ekosistem flora dan fauna yang ada di sekitaran Sungai Cikuya. Karena aktivitas ini lama-kelamaan akan menyebabkan longsor. Sementara area tempat hilir mudik mobil pengangkut pasir tersebut mengharuskan membabat semua pepohonan yang ada di pinggir kali Cikuya. Aktivitas ini sangat mengganggu dan bisa menjadi bom waktu bagi warga sekitaran Sungai Cikuya. Karena ketika hujan deras datang, abrasi akan terjadi. Air Sungai Cikuya mengikis daratan dan menyebabkan longsor di kampung yang ada di sekitaran Cikuya. Tetapi rupanya Juragan Koswara seorang yang terkenal keras kepala. Pemerintah setempat sudah berkali-kali mencoba memberi ultimatum agar menghentikan kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut. Cuman upaya untuk menghentikan penambangan pasir ilegal itu terhenti karena Juragan Koswara mampu menutup mulut oknum-oknum pejabat daerah setempat. Semua berhenti karena dalam tanda petik kata damai. Semua terhenti karena sebuah kesepakatan terlarang. Oknum-oknum yang bermain dalam proyek tersebut menyebabkan Juragan Koswara semakin membabi buta, mengeksploitasi dasar Sungai Cikuya. Usahanya semakin maju. Sayangnya, Juragan Koswara memiliki tabiat yang buruk. Dia sangat pelit terhadap anak buahnya dan tidak pernah peduli dengan kesejahteraan mereka. Namun, walaupun demikian, orang-orang tetap setia bekerja menjadi penambang pasir ilegal. Karena sebuah pertimbangan mencari kerja yang lain pun zaman sekarang sangat sulit. Hingga tibalah musim penghujan. Awal-awal musim penghujan, hujan turun dengan deras, seolah-olah tiada berhenti, menyebabkan aktivitas menambang pasir dihentikan untuk sementara. Karena debit air yang cukup tinggi merepotkan para penambang pasir. Anak buah Juragan Koswara cuman bisa duduk sambil ngopi di sebuah gubuk tempat transaksi truk-truk besar pembawa pasir. Mereka dari hari ke hari cuman ngopi sambil ngerokok. Kejadian ini sudah berlangsung sekitar 2 bulan. Juragan Koswara tampak gelisah. Mungkin dia berpikir tanpa penghasilan selama 2 bulan, dia akan bangkrut. Sementara pengeluaran tiap hari mengeluarkan kopi dan rokok untuk anak buahnya yang menanti saatnya Sungai Cikuya surut dan mereka kembali bisa beraktivitas meraup rupiah lewat tambang pasir ilegal. Hari itu cuaca dari pagi hujan. Tidak terlalu besar, cuman debit air tinggi karena mungkin dari hulu terjadi hujan yang sangat lebat. Sehingga banjir kiriman debit air Sungai Cikuya lumayan tinggi. Juragan Koswara dengan 7 anak buahnya tengah berada di pinggir Sungai Cikuya.
Mereka sedang mengamati debit air yang tak kunjung surut. Tiba-tiba dari tengah-tengah sungai Cikuya muncul sosok bayangan kepala naga, hewan mistis yang konon katanya hanya ada dalam cerita mitos. Anehnya, Juragan Koswara dengan 7 orang anak buahnya semua menyaksikan kemunculan kepala naga di tengah-tengah sungai Cikuya. Dia berenang di tengah-tengah sungai Cikuya, seolah-olah memberi suatu firasat. Namun sayangnya, reaksi Juragan Koswara yang tengah dirundung kebingungan, dia malah berteriak, mengolok-ngolok naga tersebut. "Woi, binatang keparat! Apa maumu? Dasar binatang tak berguna. Andainya kau benar hebat, coba turunkan debit air di sungai Cikuya ini. Biar aku bisa mencari uang. Biar semua anak buahku bisa mencari makan di sini. Tunjukkan kehebatanmu." Ketujuh anak buah yang lainnya pun tertawa, seolah-olah mengolok-ngolok kemunculan sang naga. Tak lama, sang naga kembali masuk ke dalam sungai Cikuya. Juragan Koswara tak ada takut sedikit pun dengan kemunculan sang naga. Bahkan dia mengolok-ngolok dan terus menertawakan kemunculan sang naga. Selang 10 menit dari kemunculan sang naga, tiba-tiba petir menyambar Juragan Koswara. Anak buahnya segera berlarian menyelamatkan diri. Namun nasib berkata lain. Ketujuh anak buahnya pun meninggal berjauhan di lokasi yang berbeda. Tubuhnya hangus. Tersiar kabar kematian Juragan Koswara dan 7 anak buahnya, sehingga pihak polsek setempat segera melakukan olah TKP. Namun anehnya, hasil dari olah TKP itu ada satu hal yang mengejutkan. Ada sebuah kejanggalan dalam peristiwa ini, yang walaupun menurut laporan mereka tersambar petir, tetapi ada bekas langkah kaki. Dan anehnya, semua seperti berlari menyelamatkan diri, seolah-olah dikejar sesuatu yang sangat menakutkan. Dan polisi pun sempat memintai keterangan kepada salah satu sopir truk yang kebetulan pada hari itu sedang bersiap untuk mengangkut pasir. Menurut sopir truk tersebut, dia melihat kemunculan sang naga dan sang naga menyemburkan jilatan api dan seolah-olah sang naga mengejar mereka. Wallahu a'lam.